Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Halo sahabat Jelajah Alkitab. Kembali kita berjumpa di kanal Jelajah Alkitab. Dalam video kali ini, kru Jelajah Alkitab kembali mengajak kalian semua untuk mengenal tokoh-tokoh yang terdapat di dalam Alkitab. Salah satu tokoh yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah Simei. Apakah sahabat Jelajah Alkitab kenal dengan tokoh ini atau pernah mendengar tentang pribadi ini? Kalau belum, mari sahabat Jelajah Alkitab, kita sama-sama jelajah Alkitab untuk temukan siapa sebenarnya Simei ini dan apa yang ia lakukan selama ia hidup. Sahabat Jelajah Alkitab, tokoh Simei ini dapat kita temukan dalam 2 Samuel dan juga dalam kitab 1 Raja-Raja. Dalam 2 Samuel bab 16 ayat 5-14 dan dilanjutkan bab 19 ayat 16-23, di situ kita bisa menemukan bahwa Simei, nama lengkapnya adalah Simei bin Gera. Ia adalah seorang Benyamin dan juga merupakan bagian dari keluarga Raja Saul yang tinggal di Bahurim. Sahabat Jelajah Alkitab, tokoh Simei muncul ketika Raja Daud meninggalkan Yerusalem untuk meloloskan diri dari Absalom. Hal itu terjadi ketika Daud mendekati kota Bahurim. Saat mendekati kota Bahurim, Simei ini muncul sambil mengutuki Raja Daud. Ia mendekati Raja Daud dan terus-terus mengutuki Raja Daud. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri dan kanannya. Saat melihat hal tersebut, Abisai memaksa Raja agar kiranya Raja mengeksekusi, membunuh Simei. Tetapi saat itu, Daud meminta Abisai agar tidak melakukan hal itu, agar Abisai membiarkan Simei tetap hidup. Hal ini bisa kita temukan dalam 2 Samuel bab 16 ayat 5-13. Tokoh Simei kembali muncul dalam Alkitab ketika Raja Daud naik kembali ke tahtanya. Simei datang bersujud sambil memohon ampun kepada Raja Daud. Hal ini terlihat dalam 2 Samuel bab 19 ayat 17-20. Dalam kesempatan tersebut, Abisai berkeinginan untuk membunuh Simei. Tetapi lagi-lagi Raja Daud menunjukkan belas kasihnya dan kemudian membiarkan Simei tetap hidup. Raja Daud berkata kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Raja bersumpah bahwa ia tidak akan menjatuhkan kematian terhadap Simei dan keluarganya. Sahabat Jelajah Alkitab, apakah janji Raja Daud untuk tidak membunuh Simei itu tetap terjaga sampai akhir hidup Raja Daud? Rupa-rupanya hal itu tidak terjadi, sahabat Jelajah Alkitab. Ketika Raja Daud sudah mendekati akhir hidupnya, Raja Daud meminta Salomo untuk menghukum Simei. Hal ini terjadi dan bisa kita temukan dalam 1 Raja-Raja bab 2 ayat 8-9. Di situ tertulis, "Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan
dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana, dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya, untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Sahabat jelajah Alkitab, itulah permintaan dari Raja Daud saat ia menjelang kematiannya. Kemudian, Salomo yang menggantikan posisi ayahnya sebagai raja, memanggil Simei dan berkata kepadanya, "Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana, dan janganlah keluar dari sana kemana-mana pun. Sebab ketahuilah, sungguh-sungguh, bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh, dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri." Sahabat jelajah Alkitab, ini adalah permintaan Raja Salomo kepada Simei untuk mentaati apa yang dia inginkan. Namun rupa-rupanya Simei tidak taat dengan apa yang dititahkan oleh Raja Salomo. Oleh karena ketidaktaatan ini, Raja Salomo kemudian menjatuhkan kematian kepada Simei. Sahabat jelajah Alkitab, itulah kisah tentang Simei. Semoga kita boleh mengambil hikmah dari kisah tersebut, dari tokoh Simei ini. Sahabat jelajah Alkitab, semoga video kali ini menambah pengetahuan kita tentang isi Alkitab dan mendorong kita untuk mau membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Sahabat jelajah Alkitab, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.